Lihat sahabatku, ini bakso kopongnya keren banget ya. Ini resep bakso kopong anti gagal sahabatku. Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, kali ini saya mau membuat bakso kopong. Jadi bakso kopong ini sangat tricky cara bikinnya. Tidak semua orang bikin langsung menjadi kopong. Harus ikuti step by step dan takarannya. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat bakso kopong. 350 gram daging ayam bagian paha, 150 gram udang kupas, 50 gram cumi kering yang digoreng atau juhi kering, 2 butir telur, 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram minyak sayur, 30 gram minyak bawang putih beserta bawang putih gorengnya, 2 sendok makan minyak wijen, 3 sendok makan bawang goreng, 5 gram baking powder, 5 gram kaldu ayam bubuk, 5 gram gula pasir, 1 sendok teh lada bubuk, dan 150 gram air es. Untuk sausnya 50 gram cabai keriting merah, 3 siung bawang putih, 50 gram jeruk songkit, 3 gram garam, 15 gram gula pasir, 50 gram gula merah, dan 350 ml air. Mari kita mulai membuatnya. Pertama-tama saya mau menumbuk cumi keringnya ini. Jadi ini adalah cumi kering yang saya goreng sahabatku. Ini sangat keras, jadi harus ditumbuk dulu. Jadi fungsi menaruh cumi kering ini untuk aromanya ya. Jadi bagi sahabatku yang tidak punya cumi kering, bisa pakai udang kering. Nah, sudah cukup segini aja sahabatku. Nggak usah sampai yang halus-halus banget. Ini harum banget sahabatku. Sekarang kita mau menggiling daging ayamnya. Jadi ini adalah paha ayam sahabatku yang udah saya buang tulangnya. Udah saya potong agak kasar-kasar gitu ya. Kita haluskan daging ayam ini menggunakan chopper Mitochiba CH200. Nah, daging ayamnya sudah halus. Sekarang kita masukkan udangnya. Ini udangnya sudah dibuang, itu bagian punggungnya sahabatku. Sekalian masukin deh ini cumi keringnya. Sudah halus udangnya. Sekarang kita masukkan bawang goreng, minyak bawang putih. Jadi ini bawang putihnya sekitar 5 siung gitulah ya. Jadi kita goreng dengan minyak sekitar 30 gram. Minyak sayur. Jadi fungsi dari minyak sayur ini, minyak goreng ini untuk mengganti lemak ayam. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita pakai lemak ayam terlalu banyak, jadi terlalu bau lemak ayam gitu sahabatku. Jadi pakai minyak goreng aja. Minyak wijen. Pecahin telur. Jadi kita ngaduknya di chopper ini aja sahabatku.
gampang banget. Masukkan gula pasir, kaldu ayam bubuk, dan baking powder, juga lada bubuk. Kita chop lagi. Kita turunin bagian yang tidak terchop. Nah, ini saya senang banget nih pakai ini ya, apa namanya ini, spatula ini. Ini dari Stain Cookware, sahabatku. Siapa tahu ya sahabatku yang kepengen membelinya. Ini keren banget. Nah, sekarang kita mau masukkan air esnya. Masukkan separuh dulu. Kita giling lagi. Masukkan sisanya. Nah, sekarang kita masukkan tepung terigunya. Jadi kalau kita bikin pakai chopper ini sangat simpel ya, nggak kotor tangan. Masukkan juga tepung tapioka. Nah, ini sudah tercampur dengan baik nih sahabatku. Tapi saya mau pastikan yang bagian atas ini juga ikut turun semuanya. Kita putar sekali lagi. Nah, sudah jadi adonannya. Tuh, lihat adonannya udah cakep banget nih sahabatku. Ini akan saya keluarkan dari chopper ini dan akan saya masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit sampai 1 jam. Jadi terserah ya, minimal 30 menit sampai 1 jam supaya nanti digoreng dia lebih kopong gitu sahabatku. Jadi adonannya seperti ini sahabatku, nggak boleh terlalu keras, juga nggak boleh terlalu encer. Tuh, ini takarannya udah pas banget dan rasanya ini pasti enak banget. Kalau adonannya terlalu keras, dia tidak mau kopong. Kita tutup pakai plastik wrap dan kita istirahatkan di dalam chiller. Sambil menunggu adonannya didinginkan, kita mau membuat sausnya. Jadi banyak banget yang tanya cara bikin saus cabai merah gitu ya. Nah, ini salah satu saus yang tergampang untuk membuatnya. Nah, cabai dan bawang putih ini kita masak sebentar. Kasih sedikit air. Kata orang supaya tidak langu baunya. Nah, ini saya menggunakan grill pan dari Stain Cookware sahabatku. Ini keren banget karena sudah di coating dengan granit Greblon dari Jerman sebanyak 6 layer. Ini sudah dapat sertifikat juga loh sahabatku dari FDA. Jadi sudah sangat aman untuk kesehatan. Nah, ini sudah hampir habis airnya, artinya sudah matang. Kita angkat. Sekarang saya mau memotong gula merahnya. Nah, talenannya ini juga dari Stain Cookware sahabatku. Supaya tidak cuci talenan yang gede, saya pakai aja yang kecil. Ini talenannya ini bahan dasarnya dari batang gandum sahabatku.
Ini namanya jeruk songkit. Ada juga yang bilang ini namanya jeruk kunci. Nggak tahu ini kuncinya di mana, sahabatku. Kenapa dibilang jeruk kunci ya? Kunci kesuksesan mesti pakai jeruk. Jadi kalau bikin saus ini ya, saus cabe pakai jeruk songkit ini tuh rasanya enak banget. Jadi beda banget dibanding dengan jeruk lain. Kalau orang Manado bilang ini lemong cuy. Bijinya kita keluarkan. Nggak boleh ada biji, sahabatku, nanti pahit. Kita masukkan perasan air jeruk songkitnya, gula merah, gula pasir, dan garam. Kita kasih air sedikit aja dulu. Kita chop. Nah, kalau ini namanya chopper Mito Chiba CH100, sahabatku. Sudah halus. Nah, ini kita mau icip-icip dulu. Nah, airnya ini saya pakai 200 ml aja, sahabatku. Jadi kalau airnya kebanyakan nanti nggak enak. Nah, ini udah pas. Cakep banget kuahnya. Nah, adonannya sudah kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Jadi fungsi diistirahatkan di dalam chiller supaya adonannya ini lebih mengeras ya, karena dia membeku, bukan membeku sih. Dia setelah diistirahatkan gini tuh dia jadi lebih keras ya. Tadi salah, bukan membeku. Karena minyak kalau kena hawa dingin kan pasti mengeras, gitu loh maksudnya, sahabatku. Nah, supaya pas kita membentuknya nanti jadi bakso, dia lebih bulat, jadi nggak meletot-meletot gitu. Dan ini saya sudah cuci tangan, sahabatku. Sekarang kita mau menggorengnya. Ini suhu minyaknya sekitar 135 derajat sampai 150 derajat, sahabatku. Lihat, sahabatku, dia mulai membesar. Tuh. Ini artinya dia mengembang. Lihat, sahabatku, ini udah gede-gede banget. Udah penuh nih satu wajan. Udah segede bola golf nih, sahabatku. Ini apinya nggak boleh digedein ya, sahabatku, api kecil aja. Dan ini harus terus digoreng sampai benar-benar kering, benar-benar garing kulitnya ya. Kalau kurang matang ada kemungkinan dia akan kempes lagi. Kempes dan di dalamnya belum benar-benar kopong.
Lihat sahabatku, ini bakso kopongnya keren banget ya. Ini resep bakso kopong anti gagal sahabatku. Dan walaupun ini sudah tampak hampir matang, sudah golden brown, tapi nggak boleh buru-buru diangkat ya. Pastikan kita menggoreng sampai kulitnya benar-benar garing supaya tidak kempes. Nah, ini sudah benar-benar garing, kita angkat. Tuh lihat. Jadi kalau kita gorengnya kurang lama, pas diangkat nanti dia mengkerut sahabatku. Kalau udah benar-benar matang, dia sudah nggak berisik dan dia tidak akan mengkerut. Nah sahabatku, lihat bakso kopongnya sudah matang. Kita mau belah ya. Lihat nih sahabatku. Tuh, kopongnya cakep banget sahabatku. Tuh ya, kita belah satu lagi. Dibelah, dibelah, dibelah. Tuh lihat sahabatku. Ini bakso kopong anti gagal. Nah, sekarang kita mau mencobanya. Lihat, ini saus cocolannya. Cakep banget sahabatku. Jadi kalau ini betul-betul saus cocolan untuk bakso kopong. Lihat ya. Potong lagi nih sahabatku. Tuh. Jadi kopongnya masih ada apa? Tidak yang gersang gitu ya, masih emoy-emoy gitu. Kita coba makan. Makan sahabatku. Lihat. Tuh, cantiknya. Aromanya, rasanya. Jadi ini pas dicocol dengan sausnya ini, dia langsung nyerap kan. Tuh. Lihat tuh. Jadi ini rahasianya tahu nggak sahabatku apa? Gorengnya yang sabar, goreng sampai benar-benar kopong dengan api kecil. Jadi kalau kita gorengnya nggak sabaran, kita pikir udah matang padahal belum matang dan dia akan mengkerut, nggak jadi kopong gitu. Di situ rahasianya sahabatku. Makan lagi. Jadi banyak banget video bakso kopong sudah bertebaran di jagat raya. Saya kasih tahu rahasia-rahasianya. Pertama, adonannya nggak boleh terlalu keras. Kedua, adonannya harus diistirahatkan di dalam chiller kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Harus dipakai minyak kalau tidak ada lemak ayam atau lemak yang lain. Ketiga, gorengnya dengan suhu minyak yang kecil apinya sekitar 135 sampai 150 derajat. Gorengnya ini kira-kira bisa sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi kalau buru-buru udah gosong nggak akan jadi kopong sahabatku. Itu ya rahasianya ya. Jadi pastikan sahabatku mengikuti step by stepnya. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa di share ya, lalu dikasih like, terus komen, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Makan lagi. Jadi kalau ini kan dia pakai udang, ada ayam, ada juhi kering gitu kan. Pakai bawang goreng, bawang putih goreng. Resep yang lain lewat. Lihat dong. Tuh.
cakep banget. Bener-bener hauce. Ini cen-cen hauce.